Aktivitas jual beli di Pasar Palmerah, Jakarta Barat pada hari pertama bulan Ramadan masih tetap normal dan lengang meskipun para pedagang mengeluhkan penurunan penjualan hingga 70%. Sebelumnya Pasar Palmerah mengalami kepadatan pembeli sehari jelang bulan suci Ramadan. Harga bahan pokok masih normal, sementara harga daging justru melonjak naik karena sepinya pembeli. Pedagang bahan pangan lain juga mengeluhkan penjualan yang menurun hingga 70%. Meski situasi lenggang, para pembeli dan penjual tetap tertib menggunakan masker saat beraktivitas di dalam pasar untuk menghindari penyebaran virus corona di pasar. Umat Islam di seluruh dunia hari ini mulai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ramadan kali ini agak berbeda karena dijalani di tengah pandemi corona. Hari ini, umat Islam di tanah air mulai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ibadah kali ini umat muslim menjalankannya di tengah pandemi corona. Berbeda dengan puasa sebelumnya, di mana umat dianjurkan untuk berbondong-bondong ke masjid untuk beribadah, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar mengimbau pada puasa kali ini, umat muslim untuk beribadah di rumah guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, kali ini ada sesuatu yang sifatnya sangat darurat. Karena itu, kita faham bersama bahwa sholat tarawih itu sunnat, sholat di masjid itu sunnat, tetapi mempertahankan kesehatan diri dan kesehatan keluarga itu wajib. Al-muhafadzatu 'alan nafs. Karena itu kaidah mengatakan bahwa dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mengejar manfaat, misalnya pahala. Karena itu saya menghimbau, seperti juga himbauan Majelis Ulama, mari kita melakukan amaliyah Ramadan di rumah. Insya Allah, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan rangkaian ibadah-ibadah kita di rumah, maka insya Allah pun juga pahalanya tidak kalah, apalagi dalam kondisi darurat seperti ini. Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi pandemi corona, mencakup tidak menyelenggarakan salat Jumat dan ibadah yang melibatkan massa. Dewan Masjid Indonesia juga telah mengeluarkan imbauan yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, saat ini telah bersama kami ada Ustadz Hujayanto untuk berbincang-bincang dengan tema berpuasa Ramadan di tengah wabah virus corona. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Lofi sehat. Baik, alhamdulillah ini Ustadz. Ini mungkin bulan suci Ramadan ini agak berbeda. Kita diberikan tantangan begitu. Ada wabah virus, apalagi di Indonesia ini kita juga sering pantau. Bagaimana umat Muslim dapat dengan menjalankan ibadah puasa, ibadah di bulan suci ini dengan khusyuk, tapi di tengah tantangan yang banyak ini, Ustadz? Yang pasti adalah niatul mukmin khairu min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Sekarang kita mengalami social distancing, tetapi justru kita mengalami sesuatu yang tidak spiritual distancing. Artinya kita berjarak dengan secara sosial, tapi kita lebih dekat kepada Allah. Karena dalam suasana seperti ini, justru orang lebih khusyuk dalam berdoa. Lebih prihatin karena kondisinya berbeda. Dan Allah tahu niat kita. Dan tidak berkurang pahalanya sedikit pun karena kondisi darurat itu memberikan yang terlarang. Yang terlarang saja boleh, apalagi hanya mengejar zina. Dan orang Islam kan memang tidak boleh kena musibah dan menyebabkan musibah bagi orang lain, tidak boleh darurat, tidak boleh darurat. Artinya orang Islam itu tidak boleh menjerumuskan dirinya dalam satu musibah, tapi juga tidak boleh menjadi penyebab musibah bagi orang lain. Saat-saat seperti ini sebetulnya ada 50 benefit. Saya sudah mengumpulkan minimal 50 keuntungan dengan adanya musibah corona ini. Paling tidak kita lebih khusyuk di rumah, kita ada ketahanan rumah tangga, tentu ada kekurangan-kekurangan sedikit tentang siarnya, tentang bagaimana tarawih di masjid, semalam juga semuanya tarawih di rumah. Dan insya Allah, Allah tahu niat kita.
Karena kita sebetulnya pengennya ke masjid, karena ada halangan, justru yang terbaik, yang benar, sesuai Prof. Nazarudin tadi, sesuai fatwa MUI, dan fatwa MUI itu sudah lebih jelas representatif, lebih bisa dipercaya karena jauh MUI, ulama-ulama tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri saja. Baik. Itu fatwanya sama. Jadi kita ikuti itu, insya Allah tidak berkurang sedikit pun pahalanya, Allah Maha tahu. Ya. Mungkin ada himbauan dari pemerintah dan juga ulama pun seharusnya beribadah dari rumah, tapi ada beberapa yang memang berpendapat berbeda, begitu tetap melaksanakan tarawih di masjid. Ada himbauan, Pak Ustadz? Pertama, insya Allah yang melaksanakan itu tidak lebih pintar daripada para ulama di MUI, tidak lebih pintar daripada ulama-ulama yang di Mekah dan Madinah. Kita lebih percaya kepada majelis ulama, lebih percaya pada Prof. Nazarudin, lebih percaya kepada apalagi ulama-ulama di Mekah dan Madinah. Fatwanya sama. Kalau kita nekat bikin kerumunan, itu bisa-bisa kita menempuh jalan yang konyol. Artinya apa? Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Yang bijak, yang benar dalam cara beragama, itu seharusnya kita tahu mengambil manfaat itu jangan sampai mengambil manfaat tapi kita juga mendapatkan madarat. Menolak madarat itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Contoh sederhana, kalau Mbak Lofi rumahnya kebakaran, padahal di tempatnya Mbak Lofi ada komputer, ada jam. Tetapi untuk menyelamatkan jam dan komputer itu nanti taruhannya nyawa, maka tidak boleh nekat untuk memasuki itu. Di dalam hadis juga dikatakan seharusnya paham, karena mungkin belum paham, belum banyak informasi, tetap melaksanakan kerumunan itu. Kecuali memang dalam tanda petik kalau memang dia jalur hijau atau dia zona hijau, oke saja, memang nggak ada pandemik itu. Ya, tapi siapa yang tahu? Karena kita belum dites semuanya. Jangan-jangan kita ini merasa sehat karena nggak berasa gejalanya. Siapa tahu Mbak Lofi juga carrier, tetapi karena sehat, imunitasnya bagus, jadi tidak berasa. Maka tetap yang paling bijak seharusnya tetap di rumah. Ibadah di rumah itu bijak, dan itu tidak salah apapun. Karena itu sudah difatwakan. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Wijayanto. Semoga memang tantangan ini tidak menghambat kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Sehat selalu Pak Ustadz. Pemirsa, mewabahnya virus corona di hari pertama Ramadan ini tidak membuat surut jemaah untuk beribadah di Masjid Jagokarian, Kota Yogyakarta. Dan informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan kami, ada Anissa Rizkia di Yogyakarta. Anissa, bagaimana suasana di sana di hari pertama bulan suci Ramadan ini? Ya, suasana saat ini di hari pertama bulan Ramadan dapat saya sampaikan kepada Lofi dan juga pemirsa. Pada siang hari ini sholat Jumat pun tetap dilangsungkan di Masjid Jogokarian, Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta ini. Di mana memang upaya antisipasi dari penyebaran virus COVID-19 ini terus diberlakukan, yakni mewajibkan para jemaah yang datang memasuki area Masjid Jogokarian wajib menggunakan masker. Selain itu juga mereka harus melewati bilik disinfektan yang tengah disiapkan oleh petugas dan juga mencuci tangan. Selain itu juga dari pengurus Jogokarian pun juga tengah melakukan physical distancing dengan memberlakukan jarak antar jemaah, yakni softnya berjarak sekitar 1 meter yang dapat dilihat dari layar kaca Anda, pemirsa. Dan memang untuk siang hari ini suasana dari Masjid Jogokarian ini tampak begitu banyak jemaah yang terus mendatangi area ini. Memang ini merupakan salah satu masjid yang masih melangsungkan sholat Jumat hingga hari ini. Dan dapat kami sampaikan juga di Masjid Jogokarian ini juga biasanya di bulan Ramadan ini ada kampung Ramadan di sepanjang jalan ini. Namun informasi yang dapat kami sampaikan bahwa dari pengurus meniadakan kampung Ramadan itu, namun tetap melangsungkan sholat tarawih secara berjamaah nanti malam. Demikian Lofi. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Yogyakarta.